di mana di situ ada pemikiran, ada ideologi, ada kebiasaan, ada budaya-budaya orang-orang kafir yang berbahaya kalau itu kemudian diserap oleh umat Islam. Nabi melarang hal ini dan perbuatan itu disebut oleh Nabi sebagai tasyabbuh. Baginda Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru perbuatan suatu kaum, barang siapa mengambil budaya, tata cara kehidupan, ideologi, pemikiran dari orang-orang kafir, kemudian mereka jadikan itu sebagai hadroh mereka, sebagai kebiasaan-kebiasaan mereka, sebagai cara berpikir mereka. Kemudian mereka terima berbagai ideologi selain dari ideologi Islam. Maka Nabi mengatakan fahuwa minhum. Maka mereka adalah menjadi bagian dari kaum itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa yang boleh diambil dari mereka, dari orang-orang kafir? Mudah, karena para ulama pun kemudian menjelaskan tidak ada larangan bagi umat Islam untuk mengambil berbagai hal yang terkait. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Wabil khusus adalah karena nikmat iman Islam, nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang pada siang hari ini hadir di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian dari mimbar yang mulia ini pula, Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah intisalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah engkau campur adukkan yang hak dan yang batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Sementara kalian menyembunyikan kebenaran itu dan kalian tahu tentang itu. Ayat ini kemudian dijelaskan oleh para ulama tafsir, di antaranya di dalam kitab tafsir Jalalain dan juga di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mereka menjelaskan bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh umat Nabi Musa, karena sebenarnya ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi pada masa-masa kenabian Nabi Musa alaihi salam. Yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka mencampur adukkan antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan pendapat-pendapat pribadi mereka yang tentu tidak lepas dari hawa nafsu. Sehingga kemudian tidak jelas mana yang hak dan mana yang batil, sehingga membingungkan umat pada masa-masa itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kalian sembunyikan kebenaran itu sementara kalian tahu itu. Frasa ini terkait dengan diutusnya atau akan diutusnya seorang nabi akhir zaman. Jadi pada masa-masa kenabian Nabi Musa itu sudah jelas informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang akan hadirnya seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian orang-orang Yahudi, yaitu umat Nabi Musa pada masa-masa itu menyembunyikan informasi ini. Karena terkait dengan kepentingan dunia. Mereka tidak rela kalau kemudian seorang Nabi akhir zaman yang memang mereka tunggu-tunggu itu tidak datang dari garis keturunan mereka, dari nasab mereka. Karena kita tahu bahwa umat Yahudi dan umat Nasrani adalah berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Sementara baginda Nabi besar Muhammad SAW berasal dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kelebihan kepada mereka. Allah katakan, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel,
sungguh telah kami berikan kelebihan kepada kalian dibandingkan dengan orang-orang yang lain di seluruh dunia ini pada masa itu. Ya, namun kemudian mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan mereka kemudian menyatakan apa yang menjadi pendapat-pendapat mereka. Kemudian mereka campur adukkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Kemudian mereka katakan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat keji, yang sangat menghina apa yang menjadi ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi yang mungkin agak berbeda, hari ini kita bisa merasakan bahwa yang hak dan yang batil itu pun tidak mudah untuk bisa kita kenali. Ini terjadi karena memang hari ini kita hidup di zaman yang oleh para ulama disebut dengan era ghazul fikri, ya, perang pemikiran, di mana berbagai pemikiran, ya, di mana kemudian berbagai ideologi, berbagai budaya, ya, masuk ke tengah-tengah umat Islam tanpa difilter, tanpa disaring oleh umat Islam. Karena para ulamanya pun kemudian tidak terbiasa lagi melakukan ijtihad. Ijtihad adalah satu upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk menentukan status hukum suatu perbuatan dalam hal persoalan-persoalan di mana hukumnya tidak ada di dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Budaya ijtihad ini hampir tidak lagi ada di tengah-tengah umat. Sementara ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat biasa pada masa-masa lalu. Sehingga pada masa-masa lalu itu pun, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa-masa tabi'ut tabi'in, para umat Islam ini, mereka tidak bingung untuk mencari mana yang hak dan mana yang batil. Namun hari ini, kita merasakan bahwa hari ini kita dan umat Islam pada umumnya tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang hak dan yang batil itu pun samar ada di tengah-tengah kita. Ya, umat Islam tidak mampu membedakan mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh diambil dari orang-orang kafir. Apapun yang datang dari orang-orang kafir, mereka tidak filter, mereka tidak menyaring. Ya, sehingga kemudian tercampur baur antara yang hak dan yang batil itu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan ini sebenarnya para ulama dalam berbagai kitab-kitab mereka telah jelas memberikan panduan kepada kita bahwa ada hal-hal yang boleh kita ambil dari orang-orang kafir dan ada hal-hal yang memang tidak boleh diambil dari orang-orang kafir. Hal-hal yang tidak boleh kita ambil dari orang-orang kafir adalah berbagai hal yang terkait dengan hadoroh. Hadoroh itu adalah bermakna berbagai pemahaman, di mana di dalamnya terkait unsur-unsur akidah, di mana di situ ada pemikiran, ada ideologi, ada kebiasaan, ada budaya-budaya orang-orang kafir yang berbahaya kalau itu kemudian diserap oleh umat Islam. Nabi melarang hal ini, dan perbuatan itu disebut oleh Nabi sebagai tasyabbuh. Baginda Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru perbuatan suatu kaum, barang siapa mengambil budaya, tata cara kehidupan, ideologi, pemikiran dari orang-orang kafir, kemudian mereka jadikan itu sebagai hadoroh mereka, sebagai kebiasaan-kebiasaan mereka, sebagai cara berpikir mereka, kemudian mereka terima berbagai ideologi selain dari ideologi Islam, maka Nabi mengatakan fahuwa minhum, maka mereka adalah menjadi bagian dari kaum itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa yang boleh diambil dari mereka, dari orang-orang kafir? Mudah, karena para ulama pun kemudian menjelaskan tidak ada larangan bagi umat Islam untuk mengambil berbagai hal yang terkait dengan benda atau materi. Ya, berbagai hasil-hasil teknologi, berbagai hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan administrasi tidak ada masalah. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengambil teknologi militer yang pada saat itu menjadi sistem pertahanan orang-orang Persia, yang kita kenal dengan sistem pertahanan Khandaq atau sistem pertahanan parit yang beliau terapkan pada tahun ke-5 Hijriah dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya, ini adalah satu teknologi pertahanan militer pada saat itu yang diserap oleh beliau dari orang-orang Persia atas usulan dari sahabat Nabi yang mulia Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi juga tidak melarang untuk kemudian umat Islam pada masa-masa itu menjadikan dinar dan dirham menjadi alat tukar di tengah-tengah mereka sebagai alat tukar dalam berbagai hal yang terkait dengan persoalan ekonomi dan perdagangan. Dinar dirham itu berasal dari Romawi, bukan dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau juga tidak menjadi satu masalah ya ketika kemudian beliau mengambil sistem administrasi yang beliau ambil dari orang-orang Romawi.
Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun hal seperti ini tidak mudah untuk hari ini dipahami oleh umat Islam. Padahal sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang sangat simpel, sangat sederhana yang telah diajarkan oleh para ulama. Ya, haram hukumnya untuk mengambil berbagai hal yang terkait dengan hadoroh yang berasal bukan dari Islam, lalu kemudian tidak ada masalah. Kalau kemudian umat Islam mengambil berbagai hal-hal yang terkait dengan materi atau benda yang tidak terkait dengan akidah atau pemahaman. Demikian pula dalam persoalan prioritas dalam kehidupan ini yang terkait dengan kehidupan kita hari ini. Umat Islam pun tidak mampu memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang kemudian dinomorduakan. Hari ini umat Islam pun tampaknya juga tidak menjadikan akhirat ya, sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita yang harus kita prioritaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah katakan bahwa akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk lebih memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Namun hari ini kita lihat umat Islam pun larut dalam berbagai pola kehidupan yang hari ini sebenarnya lebih banyak menjadi hal-hal yang berasal dari orang-orang kafir, yaitu mereka lebih mengutamakan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Katakan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara-saudara kalian, jika anak-anak dan istri-istri kalian, serta seluruh saudara-saudara kalian, kemudian juga amwalun iktaraftumuha, harta-harta yang kalian upayakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya itu, wa masakinu tardawnaha, dan juga rumah-rumah yang kalian cintai itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fis sabilihi, jika semua itu kalian cintai melebihi kecintaan kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fis sabilillah, Allah katakan fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, maka Allah akan mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya Allah sangat mencela orang-orang yang lebih mencintai dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Allah sangat mencela orang-orang yang mencintai dunianya melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan hukuman kepada mereka adalah Allah katakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik seperti itu. Artinya apa? Orang-orang seperti itu akan terus disesatkan. Orang-orang seperti itu akan semakin jauh dari agamanya. Mereka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan semakin jauh dari kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akan semakin jauh dari syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat harus kita hindarkan dari diri kita, karena ini akan menjadi hal yang sangat merugikan nanti di akhirat. Ketika kemudian Allah akan menjadikan kita atau menggolongkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bagian akhir dari khutbah ini, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupan ini memang kita membutuhkan hidayah, senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kelurusan akidah ini, dalam menjalankan kehidupan beragama ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita bukan hanya di dunia namun di akhirat. Maka ada doa selamat yang diajarkan oleh para ulama. Itu adalah doa yang sangat bagus. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad, dan seterusnya. Itu adalah doa yang sangat bagus dalam rangka menjaga keselamatan kita dalam beragama ini. Ajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita pada saat hari ini di mana kita tidak mampu dan tidak jelas untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana